Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, apa kabar? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat. Nah, buat Ananda yang sebentar lagi akan mengikuti penilaian akhir semester, mari kita persiapkan dari sekarang. Nah, di video kali ini kita khusus membahas soal penilaian akhir semester tahun lalu, yaitu tahun pelajaran 2019-2020 pada mata pelajaran IPA. Nah, soal ini keluar pada penilaian akhir semester ganjil yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019. Semoga dengan adanya pembahasan video ini, pembahasan soal, menambah pengetahuan Ananda dan persiapan Ananda dalam mengikuti ujian nanti. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasan soalnya. Simak baik-baik dan catat jika perlu. Sebelum kita mulai, silahkan Anda klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like, dan juga bagikan jika video ini bermanfaat. Oke, kita mulai soal pertama. Kecepatan merupakan salah satu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, kita tahu kecepatan itu rumusnya adalah V sama dengan S per T. Nah, apa itu S? S itu adalah jarak dan T itu adalah waktu. Jadi jarak itu adalah sama dengan besaran panjang dan T adalah waktu. Jadi jawabannya adalah gampang sekali A. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang termasuk besaran pokok. Oke, ini adalah spesifikasi buku yang dibeli oleh Zabram ya. Nah, panjang buku, betul, panjang buku adalah besaran pokok. Masa iya? Warna bukan termasuk besaran pokok. Luas bukan, ini besaran turunan kalau luas. Tebal itu sama dengan besaran pokok panjang ya, lihat satuannya sama ya, satuannya sama-sama sentimeter. Kemudian lebar juga sama dengan panjang. Jadi yang bukan adalah 3 dan 4. Jadi yang ada angka 3 dan 4-nya berarti salah. Jawaban yang lebih tepatnya adalah B. Oke, gampang sekali ya kalau kita memang paham. Nah, oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini berdasarkan tabel di atas yang termasuk kelompok besaran turunan dengan satuan internasionalnya yang tepat. Oke, kita lihat satu persatu. Kata kuncinya adalah besaran turunan dan besaran sistem internasional. Massa bukan besaran turunan. Nah, ini adalah besaran pokok. Massa jenis iya, besaran turunan, satuannya betul ya. Kemudian panjang, ini bukan besaran turunan, ini besaran pokok. Kemudian luas, betul, satuannya juga sudah betul. Berat, satuannya Newton, betul ya. Jadi jawaban yang lebih tepatnya adalah 2, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah 3. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya ini kita lihat berapa sih panjang pensil ini. Nah, kita lihat pensil 1 itu angkanya dari angka 3 ke angka 4,9. Jadi kita bisa 4,9 kurang 3 berarti nilainya adalah 1,9 cm. Nah, gampang ya. Kemudian untuk nomor 2 ini mulainya dari 4 ke 7. Berarti kita tahu gampang. Ini berarti panjangnya adalah 3 cm. Nah, untuk yang nomor 3, ini dari 3,5 ke 5,7. Oke, bisa kita kurangkan di sini 5,7 dikurang 3,5. Berarti kira-kira 2,2. Nah, kemudian yang 4 ini 4,5, 6,6 kurang 4,5. Nah, ini sekitar 2,1 cm. Jadi yang ada di option ini adalah pensil 2 3 cm. Ya, kita lihat pensil 2 3 cm. Jadi jawaban yang lebih tepatnya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 5.
Nah, di sini dikatakan bahwasanya volume air dalam gelas ukur itu adalah 50 cm kubik, 500 cc maksudnya. Nah, cc ini sama dengan cm kubik. Nah, ditanyakan berapakah volume air itu jika dinyatakan dalam meter kubik. Nah, cm kubik ke meter kubik itu naiknya 2. Kalau dia kubik sekali naik dibagi 1000, kalau 2 kali naik berarti dibagi 1.000.000. 500 dibagi 1.000.000 ya. Nah, ini coret 2, ini coret juga 2, berarti 5/10.000. Nah, mana yang nilainya setara dengan 5/10.000 di sini? Yaitu A. Oke, gampang sekali. Nah, ini hati-hati untuk soal nomor 5, kita dikatakan bahwasanya di sini agar neraca tersebut seimbang, maka berapakah massa benda P? Nah, supaya ini seimbang, maka ini antara ini dengan ini itu berarti harus sama. Ya, jadi 1,15 kg ditambah P itu harus sama dengan penjumlahan ke semua dari benda ini. Penjumlahan semua massa benda ini. Nah, kita lihat dulu yang pertama adalah kita samakan dulu satuannya. Jadi ini satuannya kilogram, kita jadikan ke gram. Biar lebih gampang, berarti ini adalah 1150 ditambah P, itu sama dengan 250 tambah 1000 tambah 100, yaitu 1350. Nah, berapakah nilai P? Nah, berarti nilai P adalah 200. Oke, 200 jawabannya adalah B. Gampang sekali ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Gambar yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup yaitu membutuhkan makanan dan menanggapi rangsang. Oke, kita lihat dulu. Yang satu itu adalah gambar kupu-kupu. Yang dua ini adalah bangau yang sedang makan. Yang nomor 3 adalah pohon pisang dengan anaknya. Oke, yang nomor 4 ini adalah seperti putri malu yang ketika kita sentuh dia akan mengatupkan daunnya. Nah, jadi ini adalah menanggapi rangsang. Nah, berarti yang 4 adalah menanggapi rangsang. Nah, satu-satunya yang ada 4-nya adalah di D. Berarti jawabannya ini. Ya, kita lihat 2, berarti ini. Bangau yang sedang makan, berarti membutuhkan makanan. Jadi jawaban yang lebih tepatnya adalah D, 2 dan 4. Oke, kita gampang sekali kalau kita udah tahu kuncinya 1, kita bisa menjawabnya dengan lebih cepat gitu. Nah, nomor 8, urutan takson mulai dari yang paling banyak persamaan hingga yang paling sedikit persamaan. Nah, berarti kita mulai dari, kalau yang paling banyak persamaan berarti kita mulai dari bawah. Dari spesies, baru nanti ke atas, yaitu kingdom. Jadi yang lebih tepatnya di sini adalah ini, yang D. Ya, perhatikan di sebelah ini. Nah, ini urutannya dari atas ke bawah. Jadi kalau dari kingdom ke spesies itu dari yang paling sedikit ke yang paling banyak persamaan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah dari yang paling banyak persamaan hingga yang paling sedikit persamaan. Oke. Nah, kemudian untuk nomor 9, nah kita tahu bahwasanya untuk penamaan ini adalah yang di depan ini adalah genus dan yang di belakang ini adalah spesies. Nah, jadi antara ini dengan ini yang samanya adalah apanya? Genusnya, berarti dia berada pada satu tingkat genus. Nah, kemudian kita lihat yang nomor 10, yang terakhir ya. Jadi kita bahasnya sampai 10 dulu. Dia ada 40 soal. Kemudian nanti kita penggal menjadi beberapa video atau 4 video lah ya. Nah, kemudian untuk nomor 10 ini kunci determinasi untuk tanaman mangga. Oke, kita lihat tanaman mangga itu adalah dikotil atau monokotil ya. Nah, pasti dikotil. Nah, berarti nanti ujungnya adalah 4A. Berarti ini salah. Nah, kita fokus di sini. 4A, 4A. Berarti kita lihat apakah 3A atau 3B. 1B-nya sama.
Setelah 1B, apakah 2B atau 2A? Nah, tumbuhan mangga itu adalah berbiji, berarti 2A. Setelah 2A, 3A, berbiji tertutup. Nah, lalu keempat, nah jadi jawabannya adalah yang D, yaitu tidak berspora, berbiji, kemudian berbiji tertutup, dan dikotil. Oke, atau berkeping dua dikotil ya. Nah, mungkin sekian dulu video kita pada kali ini. Jadi kira-kira satu soal bisa kita 10 soal ini kira-kira kita menghabiskan waktu 10 menit. Jadi bisa kita rata-ratakan satu soal bisa kita kerjakan dalam waktu 1 menit. Nah, berarti idealnya kalau misalnya kecepatan kita seperti ini, untuk 40 soal, kita bisa kerjakan dalam waktu 40 menit. Sementara, waktu yang disediakan adalah ini, ada 90 menit. Jadi banyak waktu yang tersisa dan gunakan waktu ini untuk mengecek kembali jawaban yang sudah kita buat. Ya, mana tahu ada kekeliruan, mana tahu ada kita salah membaca, misalnya ada kata kecuali dan lain sebagainya. Oke, demikian dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan juga bagikan video ini jika Ananda merasa video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa pada next video. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.